Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Sesaat kemudian teman dari kamar sebelah terlihat masuk. Rupanya Hanin yang masuk. Irena memang sangat akrab dengan Hanin. Keakraban itu bahkan sudah seperti hubungan saudara. Maka ia biarkan saja ketika Hanin masuk. Justru mungkin saat yang sangat diharapkan, mengingat Irena tengah menghadapi tenggat waktu skripsi. Waktunya tidak banyak lagi, namun masih sangat banyak bab yang harus ia selesaikan. Nin, kamu di sini sebentar ya. Aku mau cari minuman dingin. Nanti aku mau curhat. Kamu jangan kemana-mana dulu ya. Cuma ke warung depan, bentar kok. Yang diajak bicara hanya diam saja. Irena juga tidak memperdulikan hal itu. Segera, ia melangkah keluar kamar dan kembali mengeluarkan sepeda motornya, bermaksud mencari minuman dan makanan ringan. Ren, mau kemana kamu? Seseorang yang barusan tiba di halaman depan bertanya. Yang ditanya sungguh kaget bukan kepalang. Terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa. Ia pandangi seseorang yang bertanya kepadanya itu. Loh Nin, bukannya kamu barusan ada di kamarku? Irena bertanya gugup disertai rasa cemas. Yang ditanya belum menjawab namun segera masuk rumah, memarkir kendaraannya, lalu menghampiri Irena yang tampak kebingungan. Ren, kamu tanya apa tadi? Kamu kok bengong begitu sih? Hoi! Hanin yang melihat sahabatnya terbengong segera melambaikan tangan tepat di depan wajah sang sahabat. Beruntung, sepeda motor itu sudah terstandar, sehingga meskipun Irena dalam keadaan bengong, kendaraannya tidak rubuh. Hanin pun kembali menyadarkan sahabatnya itu, lalu membantunya masuk. Ketika Hanin memarkir sepeda motor milik Irena itulah, tiba-tiba Irena berteriak-teriak histeris. Sontak, seluruh penghuni kos berhamburan keluar. Mereka hendak memastikan apa yang sedang terjadi. Rupanya mereka melihat Irena yang ketakutan sembari menunjuk ke dalam kamarnya. Irena hanya mengucap sebuah nama, Santi.
Berkali-kali nama itu terucap, namun tidak seberapa lama, Irena pun tidak sadarkan diri. Esok paginya, Irena dengan lancar menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Mula-mula ia melihat Santi duduk di tempat tidur kamarnya. Meskipun menunduk, Irena sangat hafal dengan postur teman kosnya itu. Irena melihat Santi menunduk sambil menangis. Mula-mula hanya menangis. Namun beberapa saat kemudian, dari tubuh Santi itu mulai mengeluarkan darah. Mengalir dari hidung, mata, kepala, lalu diikuti seluruh bagian tubuh. Hingga pada perwujudan yang terakhir, tubuh molek itu berubah menjadi seonggok daging dan tulang belulang. Hal itulah yang menyebabkan Irena jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Apa yang disampaikan Irena tentu membuat seluruh penghuni kos menjadi sangat ketakutan. Tidak terbayangkan bagaimana jadinya bila Santi berada di kamar mereka dengan wujud yang sangat mengerikan itu. Keesokan harinya, para penghuni kos benar-benar berencana pergi dari sana. Sudah berulang kali penampakan itu mengganggu. Dan titik nyali mereka telah berada di ambang batas paling bawah. Mereka segera mencari informasi mengenai rumah kos yang bisa menerima penghuni baru. Agak keberatan memang, karena belum begitu lama mereka membayar sewa di rumah kos itu. Namun mengingat sosok Santi selalu menghantui, maka dengan sangat terpaksa mereka harus hengkang dari rumah kos itu. Mereka yang sudah mendapatkan kos baru pun segera pindah. Namun bagi yang mungkin hanya memiliki dana terbatas, niat itu pun diurungkan. Maka, mau tidak mau, mereka harus menghadapi kengerian di sepanjang malam mereka. Namun persahabatan di antara mereka memang telah terjalin begitu kuatnya. Tidak ingin hal itu terjadi, mereka yang sudah mendapatkan kos segera menampung mereka yang belum mempunyai biaya untuk mendapatkan kos baru. Hingga pada akhirnya, rumah kos Sisilia itu benar-benar kosong. Tidak seorang pun yang kuat tinggal di sana. Nyali mereka runtuh. Maka sejak itulah, para jin, dedemet, kuntilanak, pocong, genderuwo, wewe gombel, banaspati berbondong-bondong menempati rumah kos itu. Masih ditambah jin-jin korin dari orang-orang yang meninggal karena kecelakaan perlintasan kereta di sekitaran rumah kos itu. Aku keton. Aku keton. Geton dan geton yang sosok itu selalu katakan. Ya, sosok yang menyerupai Santi itu telah sangat menyesal telah melakukan bunuh diri. Apalagi di dalam kandungannya ada calon jabang bayi. Sungguh penyesalan yang sangat-sangat terlambat. Bagaimana dulu ia terpikat bujukan setan dengan melakukan dosa terindah itu. Malang tidak dapat ditolak. Sang kekasih tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal sepulang acara wisuda. Tentu perasaan sedih yang mendalam tidak dapat ia tutupi. Apalagi kelak kalau sang jabang bayi terlahir ke dunia, apa hendak ia kata? Siapa bapaknya? Siapa ayah sang bayi?
Perasaan bersalah dan sedih itu pun memuncak. Maka dengan tekad yang sangat bulat, Santi pun menyebut ajal. Sebuah tepukan keras di pundakku kembali menyadarkanku. Aku menatap sekeliling. Mula-mula terasa asing, namun sedetik dua detik berlalu. Lalu pada detik berikutnya, aku telah benar-benar sadar. Aku berada di rumah. Dia meminta kita untuk mengirimkan doa. Ia berjanji setelah itu ia akan pergi. Kataku seperti yang aku lihat dalam penerawanganku tadi. Kalau hanya kirim doa, kita kabulkan, ucap Mas Ranto datar. Aku memang belum meneruskan apa yang aku lihat dalam penerawanganku barusan. Lalu lanjutku, Mas Ratno, sosok ini juga meminta kita memberikan sedekah atau sesaji buat dia. Itulah Mas Bro, dia menjebak kita supaya kita berbuat syirik. Kita jangan pernah menuruti apa yang ia mau. Itu perbuatan syirik Mas Bro. Aku semakin yakin dia adalah sosok jahat yang tinggal di rumah kos itu. Jadi, apa langkah kita sekarang, Mas? Kita usir dia. Entah secara tiba-tiba, nyaliku seperti kembali tergerus. Tiba-tiba saja aku kembali merasakan takut yang sangat luar biasa. Sosok itu masih di sini. Ia tahu kita tidak mau menuruti apa yang ia mau. Waduh Mas, bisa-bisa aku yang diamu sama dia Mas. Terus piye iki Mas? Kita berdoa Mas. Jangan takut. Yakinlah akan kebesaran Allah. Maka setelah berwudu, kami pun segera mengambil tempat di ruang tengah. Tepatnya di ruang sholat. Mas Ratno langsung tertunduk, seperti sedang mencoba untuk memfokuskan pikiran. Meski dengan perasaan sangat takut, aku pun lantas membaca Al-Fatihah dan ayat kursi berulang-ulang bergantian. Begitupun Mas Ratno. Aku percaya Mas Ratno mampu mengatasi jin yang menyerupai Santi ini. Dia sudah sangat sering membantu orang yang kesurupan ataupun orang yang terkena santet, termasuk meruqyah. Aku terkesiap, terkejut bukan kepalang. Baru saja doa kami mulai, tiba-tiba aku dengar seperti ada benda terbanting pecah. Dan lagi-lagi, aku kembali mendengar suara itu. Jantungku terasa berdegup kencang. Aku melihat Mas Ratno masih berkonsentrasi. Maka aku pun mencoba kembali berkonsentrasi. Aku sudah memulai membaca ayat kursi kembali ketika pundakku tiba-tiba terasa berat. Mula-mula seperti dicengkeram oleh sesuatu yang sangat kuat. Semakin lama, cengkeraman itu semakin kuat. Bahkan, pundak dan tanganku rasanya seperti kaku dan tidak bisa kugerakkan. Aku hendak meminta tolong sama Mas Ratno ketika tiba-tiba nafasku tercekat. Kurasakan ada tangan yang sangat kuat mencekik leherku. Cekikan itu masih sangat kuat yang aku rasakan.
Dan ketika aku sudah benar-benar tidak bisa bernafas, Mas Ratno yang berada di depanku bertindak cepat. Dia melompat dan memegangi kepalaku dengan kuat. Mulutnya kulihat masih berkumat kami. Aku sudah mengira mungkin beberapa detik lagi nyawaku melayang. Aku benar-benar tidak bisa bernafas. Meski begitu, tetap usahakan beristighfar dalam hati. Minggat kowe! Minggat! Mas Ratno membentak, lalu tangannya seperti melayang. Beberapa kali bahkan seperti memukul sesuatu. Aku terbelalak. Bersamaan itu, pundak dan leherku terasa ringan, menjadi normal seperti sedia kala. Namun tubuhku menjadi lemas, meski tidak sampai membuatku pingsan. Jin itu sudah pergi. Insya Allah dia tidak akan berani mengganggu lagi. Sekarang sudah aman, Mas Bro. Hampir mati rasanya aku, Mas. Tidak, Mas Bro. Yang kamu rasakan seperti tercekik itu hanya karena kamu menganggap ia lebih kuat darimu. Maka ia bisa mempengaruhi pikiranmu. Jin memang bisa membunuh manusia, tapi tidak secara langsung secara fisik. Ia akan mempengaruhi pikiran kita. Orang yang melakukan bunuh diri itu juga karena bisikan jin jahat. Orang yang emosi lalu hilang akal pun sama. Banyak di pemberitaan kan, orang saling bunuh hanya karena hal-hal sepele. Bahkan tidak jarang suami membunuh istri, anak membunuh bapak. Loh, Mas, padahal aku sudah membaca Al-Fatihah dan ayat kursi, Mas. Tapi kenapa aku masih diserang ya, Mas? Bisa sekali, Mas Bro. Karena dalam diri Mas Bro masih ada rasa takut pada mereka. Jadi mereka memanfaatkan rasa takut itu sebagai kekuatan mereka. Setan iblis itu pandai. Mereka hafal Al-Quran. Mereka paham maknanya. Hanya saja dalam diri mereka ada suatu rasa, aku lebih baik dari kamu. Maka dari itu, kemudian terkutuklah mereka. Aku manggut-manggut, meski masih kurang begitu paham apa yang Mas Ratno katakan. Ya, aku memang masih merasa takut. Nyaliku masih sangat cetek. Nafasku masih tersengal ketika satu pertanyaan yang sangat penting bagiku harus segera aku sampaikan pada Mas Ratno. Sosok itu sudah pergi, Mas. Mas Ratno tersenyum. Ia pasti merasakan kecemasan masih membelenggu perasaanku. Sudah, Mas Bro. Kalau kita ibaratkan manusia, kebetulan sosok itu sudah aku kasih sedikit kenang-kenangan berupa bogem mentah. Aman, dia tidak akan berani lagi kemari. Kami pun hening, sejenak terbawa pada apa yang barusan terjadi. Apa ada hubungannya antara peristiwa bunuh diri Santi dan sosok ini, Mas? Tanya aku penasaran. Bisa jadi, Mas Bro. Bisa jadi sosok ini pula yang membisikkan supaya Santi berbuat mesum, lalu membisikkan supaya bunuh diri. Itu memang pekerjaan mereka. Setelah menenangkan diri, kami pun kemudian kembali ke teras. Namun sebelum itu, aku kembali ke dapur untuk membuat kopi panas. Kali ini, aku harus berani. Di sana aku teringat, tadi seperti mendengar barang pecah.
Aku memeriksa apakah memang ada sesuatu yang terjatuh. Takutnya nanti bisa melukai. Namun setelah aku periksa, rupanya tidak ada sesuatu pun yang terjatuh. Aku semakin menyadari, mungkin seperti inilah jin itu mempengaruhi pikiran manusia. Seakan ada benda jatuh, seakan ada suara menangis, tertawa dan sebagainya. Dibutuhkan nyali memang. Dan untuk menumbuhkan nyali itu harus pula menumbuhkan keimanan. Bila iman kuat, nyali pun kuat. Pada akhirnya aku hanya bisa menyimpulkan bahwa rumah kos Sisila itu menjadi angker karena awalnya ada jin yang menyerupai sosok mahasiswa yang bunuh diri. Jin itu menghantui penghuni kos yang lain, sehingga mereka kemudian meninggalkan rumah itu. Setelah rumah itu kosong, maka kemudian masuklah dedemit-dedemit yang lain. Berita mengenai gangguan-gangguan di rumah kos itu tentu sangat cepat tersebar dari mulut ke mulut. Hingga tidak ada seorang pun yang berani indekos di sana. Meski dengan harga sewa yang sangat murah sekalipun. Lalu oleh pemilik rumah itu diiklankan untuk dijual. Dengan berat hati karena sebenarnya aku terlanjur jatuh cinta dengan rumah itu. Namun apa dikata, jin penghuni rumah itu sudah terlalu banyak. Butuh waktu dan banyak tenaga untuk mengusir sosok-sosok itu satu persatu. Pocong, jundel bolong, jerangkong, genderuwo, wewe gombel, gundul pringis, kuyang, dan berbagai bentuk sosok hantu lain memang sangat menakutkan. Namun sesungguhnya, bisikan setan yang menyesatkan imanlah sejatinya yang paling harus kita waspadai. Karena urusannya bukan saja keselamatan di dunia, tapi pasti di akhirat nanti. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.